Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Dan hari ini gue akan bahas tentang yang namanya satu strategi yang bisa kalian gunakan untuk trading teman-teman di dalam forex. Yang mana strategi ini masih menggunakan candlestick teman-teman, yaitu namanya adalah breakout strategi. Mungkin kalian ada yang sudah paham tentang breakout strategi, ada juga dari kalian yang mungkin belum paham ya tentang breakout strategi. So biar rata, gue jelasin dulu dari awal apa itu breakout strategi teman-teman ya. Breakout strategi itu adalah satu teknik teman-teman ya dalam menganalisa market yang mana entry decision kita itu ditentukan oleh penembusan satu level support atau resistance atau trend line atau pattern teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita sudah mendeteksi satu level support dan resistance dan level resistance itu di break teman-teman ya, itu kita masuk di situ ya teman-teman, kita entry di situ dengan berdasar karena dia sudah breakout atau sudah break dari level support dan resistance. Nah, untuk di materi ini teman-teman ya, gue akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menggunakan breakout strategi dengan tepat, tentunya dengan bantuan konfirmator yaitu adalah candlestick ya. Jadi tetap gue harus hari ini cuma menggunakan candle. Hari ini kita akan membahas tentang candlestick lagi. Yang mana candlestick yang kita gunakan di sini adalah kita mengambil dari behaviornya teman-teman ya. Kemarin kita belajar yaitu adalah behaviornya ada 3 teman-teman ya candlestick. Yaitu yang pertama ada Marubozu, yang kedua itu ada rejection, yang ketiga itu ada false break, dan ada doji juga di situ atau candle netral gitu ya. Dan hari ini kita akan fokus ke behavior yang namanya Marubozu candle karena breakout strategi itu sangat didukung dengan si Marubozu candle ini tentunya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, sebelum gue mulai teman-teman ya, gue di sini juga akan menjelaskan ya, karena di sini kita fokusnya juga terhadap level support resistance dan juga tentang pattern teman-teman ya. Jadi di sini gue akan bahas dulu satu-satu. Gue akan mulai dulu dari pengertian support resistance dulu teman-teman ya. Mungkin di sini buat kalian yang masih bingung support resistance itu apa sih segala macam. Nah di sini gue akan jelasin karena ini sangat berhubungan dengan teknik yang akan kita pelajari gitu ya. Oke, pertama kalian harus paham dulu namanya teknik support dan resistance, menentukan support resistance. Intinya teman-teman ya, level support resistance itu adalah satu level yang menahan harga supaya harga itu tidak bergerak atau tidak menembus level yang lebih jauh lagi teman-teman ya. Jadi kalau support itu dia adanya di bawah, berarti dia perannya itu supaya dia nahan harga supaya harganya itu tidak ngebreak atau tidak berjalan lebih ke bawah lagi. Nah kalau resistance itu beradanya di atas. Nah itu tugasnya untuk ngehold harga supaya harganya itu tidak menembus atau tidak terus impulsif ke arah atas lagi teman-teman. Seperti itu ya, itu pengertian dasar support resistance. Gampangnya kalian tinggal mikir aja atau tinggal menganalogikan si support itu sebagai lantai atau floor, sedangkan resistance itu sebagai ceiling teman-teman ya, atau sebagai atap ya. Jadi dia tugasnya kan kalau atap itu kan kena atap berarti dia ketahan gitu ya harganya. Kalau kena lantai juga harganya ketahan gitu ya, ibaratnya. Jadi itu analogi yang gampang yang kalian bisa pakai. Nah cara menentukannya gimana? Gampang sekali menentukan level support resistance. Kalian melihat ya di setiap pergerakan harga ke atas pasti dia ada ujungnya, ada peaknya gitu ya, ada topnya ya. Nah ini top seperti ini yang bentuknya swing ya teman-teman. Dari atas dia ke bawah lagi dia ada muncul top di sini. Ini kalian bisa gambar garis horizontal seperti ini aja gitu ya. Itu bisa dijadikan cikal bakal untuk terbentuknya level support resistance. Nah kalau udah digambar gini untuk tahunya dia benar-benar confirm jadi level resistance gimana? Kalian lihat begitu harga mendekati area sini lagi teman-teman, area topnya, kalian lihat lagi apakah garis ini bisa membalikan harga. Nah kalau kalian lihat di sini ya dia kan turun tuh ya, terus dia naik lagi mendekati area yang tadi gue gambar lagi yang menggunakan top sini ya. Ternyata dia udah nyampe level sini, dia dipantulin teman-teman ke bawah. Berarti di sini di reject gitu ya. Nah kalau ada rejection seperti ini, berarti ini namanya level resistance ini berarti menjadi sah teman-teman ya. Oke. Jadi kalian bisa menganggap ini sebagai level resistance. Ini kita lihat lagi, dia naik lagi, diuji lagi ke atas, mendekati, dia ngebreak sedikit ya teman-teman, dia ngebreak sedikit tapi nggak nyampe 3 candle, dia dibalikin ke bawah. Ini namanya false break, yang mana ini juga ibaratnya dia sudah mau keluar tapi tetap aja dipantulin, ditahan teman-teman. Berarti ini level kuat nih ya. Level ini kuat untuk menahan harga. Berarti di sini dikatakan level resistance-nya itu valid
gitu ya. Nah, kemudian di bawah juga kalau di support ya, kalian bisa perhatikan juga di sini ya, misalnya ya. Di sini turun. Nah, begitu kalian pas dia harga turun, dia sudah belok ke atas, kan ada ujungnya juga ya, ujung bawahnya ya. Namanya bottom, teman-teman ya. Nah, bottomnya ini bisa kalian garisin juga seperti ini. Trek gitu ya. Nah, bottomnya ini bisa kalian garisin di sini gitu. Terus kalian lihat bottom ini valid apa enggak. Nah, kalau pada saat kalian lihat ya, di sini dia naik, terus dia pada saat turun mendekati area bottomnya, dia mantul ke atas. Terus sampai di sini mendekati area sini lagi, dia mantul ke atas. Nah, kalau kayak gini kalian bisa melakukan adjustment, teman-teman ya. Kenapa? Karena ini kan kita kan ambilnya di ujungnya ya. Di ujungnya kita ambil, kita lihat di sini tidak kena, di sini tidak kena. Nah, kan ini kalau misalnya kita naikin sedikit, teman-teman ya. Kita naikin sedikit sampai semuanya kena. Di sini kena, teman-teman ya, di sini kena, di sini kena. Ini berarti menjadi level support yang valid, teman-teman ya. Kenapa ini jadi valid? Ternyata yang ini tuh cuma fake outnya doang ya. Yang lebih sedikit ini cuma fake outnya doang. Yang valid itu ternyata yang ini, teman-teman ya, level yang ini. Ya, yang mana ternyata si candle pin bar ini yang menjadi level supportnya dia, gitu ya. Jadi ini bisa kalian jadikan referensi juga gimana caranya untuk menentukan level support resistance yang valid, gitu ya. Jadi untuk menentukan level support resistance yang valid, kalian harus menemukan level-level yang paling banyak kena hit, teman-teman ya, kena hit gitu ya, dikenain ya. Itu berarti menjadi level support atau resistance yang valid. Resistance juga sama ya, kalian paling banyak cari yang kena gitu ya. Seperti itu. Nah, untuk berikutnya kalian harus tahu juga support resistance itu dibagi menjadi dua jenis juga ya. Yang pertama tuh ada major support resistance dan yang kedua ada minor support resistance. Waduh, apaan lagi tuh, Bang? Bedanya simple sih. Kalau misalnya major dan minor support resistance itu adalah bedanya di pantulan harganya. Kalau misalnya major support resistance itu dia mantulin harganya setelah dia kena nih, let's say kena dia di sini ya. Terus dia mantulin harganya tuh signifikan, teman-teman ya. Bisa ke bawah banget nih, signifikan seperti ini ya. Dia begitu kena di sini ya. Ini dia dipantulinnya tuh signifikan sampai sini, terus dia naik lagi sampai sini sampai bawah. Nah, ini berarti bisa dibilang ini menjadi level major resistance. Nah, tapi kalau yang minor resistance itu mantulinnya dikit nih, seperti di sini ya. Di sini juga ada resistance kecil nih ya kan, ini peaknya ya. Ini dipantulin lagi, di sini dipantulin, di sini dipantulin. Nah, pada saat di sini kalian lihat ya, ini dipantulinnya tuh kecil ya. Dia cuma turunnya sampai sini, nggak signifikan turunnya. Ini berarti dikatakan level minor resistance gitu loh. Begitu juga dengan support. Kalau support di sini juga sama ya, di bawah ini merupakan ya, kalau di sini kita lihat sih di sini masih minor, teman-teman, karena pantulannya cuma segini gitu ya. Dia begitu dikena sini, dipantulinnya cuma segini, ini berarti masuknya ke minor support gitu loh. Jadi bedanya itu di signifikansi pantulannya aja, apakah dia besar atau kecil seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian sudah seperti ini adalah support resistance yang kalian tahu, karena nanti entry kita dengan menggunakan candle itu breakout strategi ini caranya adalah kita mendeteksi dulu namanya level support resistance, baru nanti kita lihat apakah dia break dengan kondisi tertentu sehingga kita bisa bilang bahwa dia akan turun terus gitu loh. Oke. Support resistance udah paham, teman-teman ya. Semoga bisa paham sampai sini. Nextnya, teman-teman, yang kedua itu gue mau bahas tentang chart pattern ya, karena apa? Karena breakout strategi itu juga cenderung menggunakan chart pattern. Jadi di sini gue menggunakan membahas chart pattern secara singkat aja supaya kalian bisa lebih jelas. Chart pattern itu apa, teman-teman ya? Chart pattern itu adalah pola-pola yang terbentuk, teman-teman ya, pola-pola yang terbentuk yang mana pola tersebut memiliki tendensi arah untuk pergerakan harga ke depannya seperti apa gitu loh. Dan chart pattern ini dibagi dua. Yang pertama itu adalah continuation pattern, yang mana continuation pattern itu terjadi di market-market yang sedang trending, bisa trending bullish, bisa trending bearish. Kalau misalnya trending bullish berarti continuation pattern yang terbentuknya itu adalah tugasnya dia, kalau terbentuk pattern tersebut, dia kemungkinan besar tendensinya akan melanjutkan arah ke arah bullish. Begitupun sebaliknya kalau misalnya dia terbentuknya di bearish pattern, di bearish trend gitu ya, itu berarti chart patternnya itu mengindikasikan bahwa akan adanya penerusan harga ke arah bawah atau ke arah bearish ya. Nah, chart pattern ini yang kita akan di sini fokusnya ke continuation-nya. Kenapa? Karena breakout strategi itu sangat digunakan pada saat kita menggunakan continuation pattern ya. Continuation pattern itu ada apa aja? Banyak. Ada pennant, teman-teman, bullish pennant, bearish pennant, ada namanya flag, bullish flag, bearish flag. Ada yang namanya rectangle, bullish rectangle, bearish rectangle, tetap dibagi dua gitu ya. Kemudian ada wedge, teman-teman ya, wedge family itu ada falling wedge, ada rising wedge, ada descending broadening wedge, ada ascending broadening wedge, ada triangle juga. Triangle itu ada ascending triangle, descending triangle, ada symmetrical triangle. Kalian bisa melihat yang namanya chart pattern itu, kalian tinggal Google aja ya. Sebenarnya gue ada videonya, kalian bisa cek video-video gue tentang chart pattern sebelumnya, tapi mungkin agak jauh kalian nyarinya ya.
Kalian tinggal cari aja di playlistnya, itu juga udah gue masukin kok ya. Jadi kalian tinggal cari aja video gue tentang chart pattern, kalian baca di situ, nonton maksudnya. Oke. Nah intinya ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian sudah tahu dua itu, udah tahu support, resistance, dan chart pattern, kalian sudah bisa menggunakan yang namanya breakout strategi. Karena di situ kalian sudah bisa mengidentifikasikan yang namanya level support, level resistance, dan juga trend line dari chart pattern itu yang mau di break teman-teman ya. Karena breakout strategi intinya adalah strategi yang digunakan dengan informasi yang namanya level-level support dan level resistance itu yang mana itu akan segera di breakout gitu ya. Oke. Nah sekarang kita langsung masuk ke intinya teman-teman. Terus gimana caranya Bang kita menggunakan level strategi breakout itu untuk trading kita? Gini, kalian tinggal gambarin ya, let's say di sini ya teman-teman ya, level support ya di sini, kemudian level resistance di sini. Kalian tinggal lihat ya, kalau misalnya ada candle atau level supportnya sudah terbentuk, terus dia ada pergerakan candle yang mendekati level support tersebut ya teman-teman ya. Dan kemudian begitu dia kena level supportnya, dia tidak mantul ke atas, tapi dia malah terus bablas ke bawah. Ini yang dinamakan sebagai breakout strategi, teman-teman ya, breakout strategi. Ini namanya breakout, maksudnya teman-teman ya, namanya breakout. Dan di sini kalian bisa mengambil kesempatan untuk entry sell. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sudah di break, berarti kan level supportnya sudah jebol. Nah, kalau sudah jebol seperti ini, kemungkinan harga akan terus bergerak ke bawah seperti ini. Tapi permasalahannya seperti ini, sering ada gini, Bang, oke, saya ngerti dia kalau break tuh dia arahnya ke bawah, tapi saya sering ketipu, Bang. Dia sering seolah-olah break, tapi dia tiba-tiba nanti naik lagi. Nah, terus saya masih gimana? Oke. Nah inilah pentingnya yang namanya konfirmator, teman-teman ya. Jadi konfirmator itu digunakan untuk masalah-masalah seperti ini. Jadi candlestick ya, candlestick behavior itu yang Marubozu itu kita gunakan sebagai konfirmator untuk mengetahui apakah breakoutnya ini valid apa enggak. Ataukah breakoutnya ini tuh benar-benar berfungsi atau benar-benar akan jalan, apakah dia hanya sekedar false break. Jadi syaratnya adalah pada saat break kalian lihat candle yang ngebreaknya teman-teman. Jadi di sini pada saat di break ini kalian lihat candle yang ngebreaknya, yang mana ini adalah candle yang ini teman-teman ya. Kalian lihat candle ini bentuknya Marubozu apa enggak ya. Nah ini candlenya, ciri-ciri Marubozu tuh kan bodinya itu lebih besar daripada shadownya. Ini sudah memenuhi syarat dan range bodinya lebar teman-teman ya. Ini range bodinya lebar, terus dia bodinya lebih besar daripada kakinya. Berarti ini candle Marubozu. Nah kalau misalnya breakoutnya ini dilakukan atau di break dengan candle yang seperti ini, candle Marubozu, kemungkinan besar dia tidak akan false break teman-teman ya. Kalau misalnya dia di break seperti ini, kemungkinan besar dia tidak akan false break. Kemungkinan dia akan jalan terus ya, akan valid ke bawah ya, seperti itu. Seperti contoh di depan ini ya, dia sudah di break dengan candle Marubozu, ini harganya terus jalan. Walaupun dia retrace sedikit ya, tidak sampai udah sampai ke 618-nya, terus dia di retrace ke bawah. Seperti itu. Dan syarat yang kedua adalah pada saat dia udah Marubozu seperti ini, kalian lihat 3 candle berikutnya. Kalau misalnya dalam 3 candle ke depan dia tidak kembali ke atas atau tidak melakukan false break, maka itu kemungkinan besar juga akan valid ya. Jadi kalian udah misalnya di sini kalian entry nih. Entry di sini, kalian entry di sini, candle berikutnya close-nya di bawah, tetap di bawah area penembusan supportnya itu. Terus candle ketiga juga di bawah area penembusan. Itu berarti kemungkinan besar sudah valid, dia akan ke bawah. Tapi ya kalau misalnya dia pada saat breakout di sini teman-teman, terus candle keduanya dia bukannya close di bawah sini, tapi dia close-nya kembali lagi di atas level support. Itu kemungkinan besar akan false break. So kalau misalnya seperti itu, kalian langsung out aja dari market. Kalian langsung cut loss aja. Karena cut loss-nya itu paling sedikit teman-teman ya. Jadi itu tidak akan menjadi suatu masalah besar gitu ya. Jadi itulah caranya untuk breakout strategi dengan menggunakan konfirmasi candle Marubozu seperti ini. Dan juga yang kedua, menggunakan yang gimana caranya kalau misalnya kita mau menggunakannya di chart pattern teman-teman ya, di kondisi market yang memiliki pattern-pattern tertentu. Nah ini contohnya seperti ini teman-teman ya. Ini ada terbentuknya namanya flag ya teman-teman ya. Seperti ini namanya flag, bullish flag seperti ini ya. Nah ini kalian lihat ya, flag ini kan ada resistance atasnya teman-teman ya. Ada trend line yang menjadi resistance juga di atasnya. Nah kalau pada saat dia nge-break teman-teman ya, pada saat dia trend line-nya ini di break ke atas, kalian lihat dia di breaknya pakai candle yang seperti apa. Nah contohnya ini candle-nya yang nge-breaknya itu adalah seperti ini ya teman-teman ya. Ini juga candle Marubozu. Kenapa? Full body candle ya, range-nya besar, kakinya nggak ada nih, malah nih kaki kecil sekali. Full rasio bodinya tuh hampir 90% lebih ya, 95% ke atas rasio bodinya. Terus range bodinya juga cukup panjang ya. Nah ini tandanya adalah dia tekanan bearish-nya kuat, dan ini kemungkinan besar breakoutnya valid dan tidak akan di false break teman-teman, tidak akan kembali.
Nah, kalian bisa lihat ya, pada saat dia naik ke atas di sini ya, naik sampai sini dia kekoreksi lagi ke bawah nih, turun terus. Tapi kalian lihat dia turunnya sampai mana ya? Dia turunnya tuh tidak akan melebihi low-nya si candle Marubozu ini. Ya itulah kelebihan validasi dengan menggunakan Marubozu. Kita bisa simpulkan si Marubozu candle ini bisa sekalian menjadi level support juga, low dan high-nya, support dan resistance juga. Jadi level low-nya ini bisa dijadikan level support juga, sehingga kalian bisa lihat ya, pada saat dia kembali lagi dia tidak bisa menembus teman-teman ya. Begitu dia kena low-nya si candle Marubozu ini, dia langsung di reject ke atas dan langsung naik lagi gitu ke atas ya. Dan pada saat di retest lagi ke bawah, dia kembali lagi ke dekat daerah-daerah sini ke low-nya. Ini dia tidak berhasil lagi teman-teman ya. Dan pada saat di retest ketiga baru dia break ke bawah. Pada saat break ke bawah sini, ini berarti power candle di sini sudah habis. Sehingga pada saat dia retrace ke atas, dia mau kembali menyebol ke area ini sudah tidak ada artinya dan harga bisa langsung jalan ke bawah. Itulah pentingnya kalian mengetahui behavior candle dan dia di breaknya itu pakai candle apa gitu ya, sehingga ini bisa menjadi validasi juga. Dan sama juga kalau misal di chart pattern ini, kalian juga pada saat di break ini kalian lihat candle kedua ketiganya dia false break apa enggak. Kalau misalnya dia false break ke bawah, kalian langsung out aja. Tapi kalau dia bisa bertahan di atas level resistance yang di breaknya atau trendline yang di breaknya, itu kalian tenang aja selama 3 candle, berarti dia kemungkinan besar untuk tidak untuk terjadinya false break itu sangat kecil. Oke? Nah, inilah yang mau gue sharing teman-teman ya, cara untuk menggunakan breakout ya. Dan ini juga bisa digunakan di market yang lagi trending teman-teman ya. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalnya kalian lihat market lagi trending seperti ini ya, lagi trending up ya, seperti ini dengan moving average yang bagus segala macam. Ini kalian bisa menggunakan breakout strategi juga. Jadi contohnya gini, setiap market yang lagi trending pasti dia memiliki higher high teman-teman ya. Dia membentuk higher high ya, seperti ini. Higher high-nya ini kalian bisa garis-garis seperti ini ya. Kalian cari level supportnya seperti ini, dan kalian lihat pada saat dia mau nge-break structure high sebelumnya, yang mana ini higher high, dan dia mau bikin higher high baru. Kalian lihat pada saat di break ini dia di breaknya pakai candle apa? Dia di breaknya di sini menggunakan satu candle seperti ini ya. Yang ini tandanya candle ini juga cukup walaupun range-nya tidak terlalu besar, tapi rasio bodinya masih lebih besar daripada kakinya, dan lumayan besar juga dibandingkan candle-candle lain. So ini masih bisa dibilang seperti Marubozu teman-teman ya, seperti ini. Dan ini bisa jadi validasi juga. Dan sekali lagi kalian cek ya teman-teman ya, kalian lihat ya. Ini di low-nya kalau misalnya saya garis ya. Ketika dia break ke atas, dia koreksi ke bawah mendekati low-nya candle ini yang nge-break ya, dia langsung di reject ke atas. Inilah pentingnya kalian tahu dia breakoutnya itu harus menggunakan candle apa. Kalau misalnya dia di break dengan candle-candle kecil-kecil kayak gini, ini tidak akan terjadi. Dia tidak akan bisa menahan harga seperti ini. Tapi kalau misalnya dia di break dengan satu candle Marubozu seperti ini, walaupun dia di retrace ke bawah, kembali lagi ke level low-nya si candle ini, itu dia kemungkinan besar akan di reject. Dan ini bisa menjadi opportunity buat kita, bisa menjadi salah satu konfirmator buat kita untuk kita entry di dalam market yang sedang trending. So, cara seperti ini bisa digunakan di market yang lagi trending, baik itu trending bullish maupun bearish, dan juga bisa digunakan untuk market yang sideways seperti ini ya, caranya seperti itu. Tetapi kekurangannya teknik seperti ini adalah kita harus sabar teman-teman ya. Kita harus sabar menunggu. Kenapa? Karena ini adalah permainan menunggu. Kita harus menunggu harganya itu kembali ke level support, dan kita harus menunggu harga itu bisa break apa enggak. Kalau misalnya harganya tidak bisa break dan kita nggak sabaran, kita di sini gambling, kita menurut kita ini pasti akan break nih. Nah itu biasanya yang sering kena cut loss seperti itu teman-teman. Jadi kita benar-benar harus sabar, harus tunggu sampai candlenya itu valid teman-teman. Candle valid gimana? Kita harus tunggu sampai candlenya close ya, bukannya running. Jadi kita tunggu sampai candlenya close-nya itu berbentuk Marubozu, baru kita bisa mengambil action seperti apa ke depannya. Apakah kita mau entry, apakah kita mau gimana ke depannya. Oke? Dan untuk cut loss teman-teman ya, untuk stop lossnya gimana caranya? Gampang ya. Untuk stop lossnya kita tinggal taruh di atas level atau di atas candlenya seperti ini gitu ya. Di atas candle Marubozu yang nge-breaknya itu. Karena apa? Karena kita tahu nih candle Marubozu ini bertindak sebagai resistance juga. Nah ini kalau misalnya kalian perhatikan ya, candle seperti ini. Ini kalau saya terusin teman-teman ke kanan ya, kalian bisa perhatikan ini saya ambil candlenya, ini high-nya ya seperti ini low-nya seperti ini ya. Kalian lihat ya, ini pada saat dia turun dan koreksi ke atas, kembali ke level di sini loh teman-teman ya, di level Marubozu yang nge-breaknya di high-nya ya, dia nge-reject lagi teman-teman ya, dia reject lagi ke bawah, berarti ini menjadi level resistance yang kuat seperti itu ya. Kembali lagi ke atas lagi di level ini lagi, dia di reject lagi ke bawah, berarti ini sudah 2 kali dites. Kemudian kalian lihat lagi, di retest lagi di sini teman-teman ya, sekali lagi masih dipantunin lagi ke bawah, dan akhirnya dia sudah 4 kali retest
Yang kelima dia jebol ya. Ingat teman-teman, level support atau resistance semakin sering di retest berarti powernya semakin lemah ya. Jadi itu yang kalian harus tahu dan kalian harus perhatikan. Oke, itulah yang mau gue sharing tentang breakout strategi. Semoga bisa memberikan kalian manfaat dan semoga kalian bisa mengambil sesuatu dari video ini, bisa jelas, bisa menggunakan, dan kalian kalau misalnya paham langsung aja coba ke market dan usahakan gunakan di market demo dulu untuk ngetes semua namanya strategi. Oke, begini aja yang mau gue sharing teman-teman. Thank you sekali lagi. Sekarang kita balik lagi ke kamera.